Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Daradinanti dari Program Studi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan ujian akhir semester materi regresi mata kuliah statistik. Di sini saya mengambil materi regresi. Yang pertama, pengertian regresi di sini adalah metode statistik yang dipakai untuk memperkirakan hubungan antara sebuah variabel terkait dan satu variabel independen atau lebih. Kemudian analisis regresi termasuk ada beberapa variasi, yakni linear, linear majemuk, dan non-linear. Di mana model yang paling umum ialah linear dan linear majemuk. Sementara itu, non-linear biasa dipakai untuk kelompok data yang lebih kompleks karena hubungan antar variabel tidak sejalan. Kemudian analisis regresi dapat diaplikasikan ke berbagai disiplin, di mana termasuk finansial, investasi, dan pemasaran, dan merupakan metode analisis data yang digunakan untuk melihat kedekatan hubungan sebab akibat antar variabel data. Kemudian yang kedua, di sini ada fungsi dari regresi, di mana sejalan dengan tujuannya untuk mengidentifikasikan ada tidaknya pengaruh antara variabel bebas dengan terkait yang signifikan. Fungsi regresi dapat digunakan untuk beberapa hal, yaitu yang pertama, di mana dapat memperbaiki error analisis, biasa dipakai untuk memperbaiki kesalahan setelah mengambil keputusan. Yang kedua, ada memberi wawasan baru. Analisis ini bisa digunakan untuk memberi wawasan baru dalam suatu usaha karena mampu mengumpulkan data di lapangan. Yang ketiga, ada memprediksi masa depan analisis, di mana mampu memprediksi masa depan dengan menganalisis hal yang akan terjadi, salah satunya dengan meramal risiko dan peluang. Kemudian, yang ketiga ada jenis-jenis regresi, di mana terbagi dari dua jenis. Yang pertama ada analisis regresi linear sederhana, di mana dilansir dari buku metode dalam pengambilan keputusan. Analisis ini sederhana, berfungsi untuk menguji sejauh mana hubungan sebab akibat antara variabel penyebab X dengan variabel akibat Y, di mana analisis ini digunakan untuk mengetahui arah hubungan variabel bebas dan terkait. Misalnya, apakah kedua variabel tersebut memiliki hubungan positif atau negatif. Jenis analisis ini juga dipakai untuk memprediksi nilai variabel terikat. Jika nilai variabel bebasnya naik atau turun, pada analisis regresi sederhana biasanya data yang berskala interval atau rasio. Kemudian yang kedua ada analisis regresi linear berganda, di mana pada dasarnya analisis ini hampir sama seperti jenis regresi linear sederhana. Namun pada regresi ini jumlah variabel bebasnya lebih dari satu, di mana analisis ini bisa dipakai untuk mengetahui seberapa besar pengaruh beberapa variabel bebas terhadap variabel tidak bebas. Digunakan pula untuk meramalkan nilai variabel tidak bebas apabila seluruh variabel bebas sudah diketahui nilainya. Kemudian ada rumus regresi, di mana rumus regresi yang pertama yaitu linear sederhana, yaitu Y sama dengan A BX plus E, keterangannya yaitu Y variabel dependen, kemudian X variabel independen atau penjelas, kemudian A itu konstanta, B itu koefisien regresi, dan E error atau residu. Kemudian ada rumus linear yang kedua yaitu linear berganda, di mana Y sama dengan A, B, X1 plus CX2 plus DX3 dan E. Kemudian keterangannya di sini yaitu Y variabel independen, X1 CX2 X3 sama dengan variabel independen atau penjelas. Kemudian A itu konstanta, B, C, D itu koefisien regresi, dan E itu error atau residu. Sekian dari saya yang dapat saya jelaskan. Mohon kurang lebihnya dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.